Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Arya. Perkenalkan, nama saya Parisma Septiana. Saya Dila Humedi Abdillah. Saya Sandi Firmansyah. Hadirnya kelompok kami di sini yaitu kami di sini akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang bagaimana cara merakit komputer. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak ke video berikut. Komputer ada part-part atau bagian yang diperlukan, yaitu diantaranya ada motherboard, Ada kipas, ada hard disk, ada memori atau disebut dengan RAM. Ada juga Di sini ada juga prosesor atau otak dalam komputer. Kemudian power supply dan juga ya gitu. Pertama-tama di sini ada motherboard. Sesuai namanya, motherboard yaitu induk yang dimana semua komponen-komponen komputer akan diinstalkan dalam motherboard ini. Yang paling penting, ya bagian-bagiannya ada banyak sih. Yang paling penting yaitu di sini ada tempat prosesor. Ini slot RAM. Biasanya ada ini yang 2 slot, ada juga yang 4 slot. Di sini ada untuk cek audio, USB dan PGA. Ya. Selanjutnya kita mulai pasang saja motherboard ke case-nya. Motherboard dan case sebenarnya ada kecocokannya. Untuk yang sekarang ada yang besar-besar, kita pasangkan sesuai lubang-lubang bautnya. Kita pasangkan bautnya agar si motherboard kokoh terpasang di case, agar saat berdiri motherboard tidak jatuh, tidak goyang. Pasangkan sesuai slot. Kadang si baut berkurang atau bertambah, itu masih jadi misteri ya. Mahal ya. Baik, kini motherboard sudah terpasang dengan rapat di case. Untuk selanjutnya tahap pemasangan bagian pentingnya seperti prosesor, RAM, hard disk dan lain-lainnya, dan pemasangan dan instalasi kelistrikan dari power supply. Berikutnya, kita masuk ke pemasangan prosesor, yang merupakan prosesor ini bagian yang sangat penting di dalam komputer. Prosesor yaitu otak dari komputer, merupakan bagian yang sangat penting di dalam komputer karena semua kinerja komputer akan dikendalikan oleh prosesor.
kita bisa pasangkan prosesor di slot yang sudah ada di motherboard. Itu di sini kalian bisa lihat. Pastikan pemasangan dari prosesor, yaitu pinnya terpasang dengan pas di atas motherboard. Ketika dirasa sudah pas, kalian bisa tutup saja. Lalu pastikan ini terklik dengan baik supaya prosesor terpasang dengan kuat dan baik. Nah, jika sudah seperti ini, maka prosesor sudah terpasang dengan baik di atas motherboard. Lanjut ke pemasangan part yang penting di atas motherboard yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke bagian pemasangan yang ada di bagian motherboard, yaitu RAM atau disebut dengan random access memory. Ini juga bisa disebut dengan ada beberapa merek. Nah, mungkin yang sekarang ada mereknya dari Premium Memory Power. Nah, ini ada dua slot. Dua slot ini bisa kita pasang di sini dengan cara kita membuka dulu ini bagian pemasangan RAM. Nah, kita harus memperhatikan ada beberapa mungkin disebutnya bengkokan ataupun lubang untuk memasukkan ke dalam RAM-nya, slot RAM-nya. Kita pasangkan. Perhatikan juga ketika memasang sebelah kanan dan kiri harus berbunyi dengan keras ataupun dengan ada bunyi klik. Nah, itu baru sudah terpasang dengan benar. Termasuk juga yang satu lagi, kalau misalnya ada dua slot yang ingin kalian pasangkan ataupun kita pasangkan, sama pemasangannya dengan ada suara klik ataupun berbunyi. Nah, ini sudah terpasang dengan benar. Kemudian kita lanjut lagi ke dalam bagian-bagian yang akan dipasangkan dalam motherboard. Lokasi memori ini atau yang disebut dengan memori internal sering disebut sebagai memori fisik atau primer ataupun utama. Ini apa fungsinya RAM ini? Nah, fungsi RAM ini ataupun yang disebut dengan memori yaitu hanya untuk penyimpanan sementara, ketika bisa disebut dengan penyimpanan sementara ketika komputer itu mati, dan penyimpanan ini akan dibaca oleh prosesor. Ya, nantinya prosesor sendiri akan menyimpan secara permanen apa yang kita kerjakan dalam komputer tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hard disk. Gimana? Hard disk yaitu merupakan penyimpanan eksternal dalam sebuah komputer atau sebuah perangkat keras dalam komputer, yaitu untuk menyimpan data, semua data, baik itu seperti dokumen, sistem operasi, atau aplikasi lainnya. Kemudian di dalam hard disk ini memiliki berbagai fungsi atau memiliki ruang khusus, yaitu seperti yang pertama fungsinya yaitu untuk bisa menyimpan berbagai macam data dalam bentuk format apapun. Kemudian yang kedua bisa menyimpan semua data. Yang ketiga menyimpan ruang space. Kemudian yang keempat sarana backup. Kemudian yang terakhir untuk menyimpan berbagai data aplikasi dan sistem operasi. Kemudian kita akan memasangnya dalam sebuah CPU. Kita pasangkan bautnya
satu persatu. Oke. Selesai. Kemudian selanjutnya si kabel SATA-nya kita hubungkan ke motherboard. Ngobrol. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lanjut dengan pemasangan fan. Fan ini berfungsi untuk pendingin dari prosesor. Pendingin prosesor, sebelum memasang fan, kita harus memakai dulu thermal glass, yaitu sebagai pendingin dari prosesor. Ini bisa didapatkan dari toko-toko terdekat komputer. Nah, untuk caranya ataupun sebelum memasang fan ini sendiri, kita oleskan dulu. Olesnya jangan terlalu banyak, cukup secukupnya saja agar tidak overheat terhadap komputer ketika dijalankan atau dihidupkan. Nah, cukup segini. Nah, untuk pemasangan fan sendiri kita harus memastikan kabel ini menghadap kemana, karena setiap motherboard itu beda-beda untuk cara pemasangan ataupun kabel ini sendiri. Sekarang kita pasangkan juga, dan jangan lupa ketika memasang ini harus, karena susah-susah gampang untuk pemasangan ini, harus ada bunyi sama seperti RAM, ada bunyi klik untuk pemasangan ini. Nah, kemudian kita pasang di sebelah sini untuk kabel fan-nya, agar nanti ketika dihidupkan fungsinya itu kipas ini hidup dan mendinginkan prosesor ketika dijalankan. Selanjutnya komponen penting lainnya untuk menjalankan sebuah komputer, dalam perakitan komputer dibutuhkan juga power supply. Power supply ini ada banyak macam-macamnya, seperti ketegangannya atau dari power supply-nya sendiri. Ada yang kabel-kabel ini, ada juga si power supply itu ada yang colokan-colokannya di sini. Jadi semua kabel-kabel ini tidak ada, jadi tinggal pasang ke sini. Kita mulai saja untuk pemasangannya. Untuk power supply sendiri, setiap power supply dan case itu ada kecocokannya masing-masing. Jadi harus dilihat dulu jenis power supply-nya apa, dan case-nya juga seperti apa, agar tidak selek pas pemasangannya. Setelah selesai pemasangan power supply pada case, kita lihat di sini ada banyak sekali kabel-kabel ya. Jangan beranggapan ini sulit kemana pasangnya, ini kemana pasangnya. Sebenarnya mudah, tinggal kita pisah-pisahkan saja. Ada yang ke power, ada yang ke power motherboard, ada yang juga ke hard disk untuk
untuk memberi listrik pada hard disk, karena setiap komponen-komponen komputer ini diperlukan hard disk. Kita langsung saja ke pemasangan ini. Untuk powernya ini yang 24 pin ya, ada banyak-banyak macam-macamnya untuk kabel power itu sendiri. Kita pasangnya di sini 24. Setelah power, kita langsung saja untuk si listrik ke hard disk. Ini ada sama, kita mau yang pakai yang mana saja sama. Kenapa ini ada dua? Soalnya biasanya ada yang suka pasang hard disk itu dua, yang satu untuk sistem operasinya, karena untuk sistem di sistem operasinya kita install berbagai macam aplikasi, sering terkena virus. Jadi untuk data seperti data-data kantor, data-data kita yang penting lainnya di hard disk yang terpisah, agar saat proses uninstall atau install OS baru, si data kita yang penting tadi tidak terhapus. Pasangnya pada slot hard disk tidak terlalu sulit, tinggal temukan aja lubang-lubang yang cocok. Ini sendiri untuk listrik pada fan. Ini untuk listrikan pada bagian motherboard juga. Ya, begini kelistrikan dari power supply ke motherboard. Kalau kita lihat, kalau sebelum pemasangan kita lihat ya, oh sulit ini, kemana pasangnya. Sebenarnya tidak, cuman harus teliti saja pada saat pemasangannya. Seperti ini. Setelah proses pemasangan yang tadi kami lakukan, ini semua berjalan dengan baik ya, seperti fan, LED, menandakan semua kelistrikan sudah terpasang pada komponen-komponen yang ada di motherboard. Dan seperti ini, berjalan dengan mulus.